but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Shalom saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di podcast Five People Christian bersama saya Evita Sinaga. Perkenalkan, nama saya Edison Simanamata. Nama saya Luciana Syarlaga. Dan saya sendiri Dora Panjaitan. Nama saya Yohana Brutu. Kali ini kami akan membahas tentang hidup bergantung kepada Allah dan menjadi saluran berkat. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Menurut saudara-saudari, apakah maksudnya hidup bergantung kepada Allah? Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, situasi apapun. Hidup yang selalu melibatkan Tuhan, baik dalam di saat susah maupun senang, dan selalu bersyukur atas apa yang diberikannya. Jadi hidup bergantung pada Allah ini yang mengandalkan Tuhan. Adakah menurut saudara-saudari tokoh Alkitab yang selalu bergantung kepada Tuhan? Pokoknya tentang Daud yang mengalahkan Goliat dalam situasi perang 1 lawan 1. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dia selalu berdoa. Itu yang saya tahu tentang cerita Daud. Ya, menurut saya cerita Daud dan Goliat itu, Daud mengalahkan Goliat. Kalau secara duniawi tentu Daud sendiri kalah. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberkati dia untuk melawan Daud ini, Daud percaya diri untuk mengalahkan Goliat ini. Daud bisa menang mengalahkan Goliat karena Daud sendiri tetap mengandalkan Tuhan. Adakah tokoh Alkitab lain yang saudara-saudari ketahui? Menurut saya ada tokoh yang bernama Amos, yang dimana dia adalah seorang dari gembala dari Tekoa yang tidak dari keluarga nabi maupun imam. Dia diutus Tuhan untuk pergi ke Israel untuk menyampaikan pesan nubuat kepada mereka, yang dimana Amos itu menyampaikan dan menubuatkan penghukuman atas dosa-dosa Israel, terutama kejahatan dan penyembahan berhala yang terjadi di Israel. Selain itu juga Amos juga menubuatkan bahwa keselamatan bagi umat Kristen, yaitu pembangunan kembali Pondok Daud yang melambangkan kerajaan Tuhan yang adil dan damai. Jadi Amos itu seorang nabi yang mendirikan keadilan dan menentang ketidakadilan, ketidakjujuran dan perlakuan yang tidak adil terhadap orang miskin maupun orang pinggiran. Ya, jawaban saudara-saudari sangat bagus. Berarti ada tokoh Alkitab seperti Daud, ada seperti Amos dan lain sebagainya. Jadi yang kita kaitkan dengan keluarga, pasti dalam keluarga juga pasti ada yang hidup selalu bergantung pada Allah. Seperti apakah kira-kira keluarga yang mengandalkan Allah dalam setiap situasi hidupnya? Seperti keluarga yang mengalami cobaan yang berturut-turut. Contohnya keluarga yang cobaan pertama belum selesai, sudah datang cobaan kedua. Dan satu keluarga itu merasa, oh Tuhan, kayak mana ini? Mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap cobaan yang datang kepada mereka. Mereka sendiri tidak mau hanya untuk secara manusiawi saja, tidak mau mereka untuk putus asa cobaan yang datang kepada mereka, tapi mereka menguatkan iman mereka untuk selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Sangat bagus. Jadi seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang,
kira-kira kan kita kan topik kita sekarang tentang hidup bergantung pada Allah dan menjadi saluran berkat. Adakah kira-kira yang kalian ketahui cara kita untuk menjadi saluran berkat, yang mana kita melalui saluran berkat tersebut tidak hanya berbicara hal yang besar, namun kita juga dapat menjadi saluran berkat dalam hal kecil sekalipun. Kalau menurut saya sendiri, ketika kita berjalan kaki melihat seseorang pengemis yang sudah kelaparan atau yang tidak tahan lagi dia karena laparnya, kita ada makanan, pastinya kita akan memberikan. Secara otomatis kita sudah menjadi saluran berkat atau perpanjangan tangan Tuhan kepada dia. Kita memberikan apa yang kita miliki dan kita menolong dia untuk setidaknya menyanggal kelaparan dia. Dan janganlah jauh-jauh dulu kan, seperti di Tarutun ini kan banyaknya kayak orang setiap pengemis kayak gitu kan. Dari situ juga kita bisa belajar bahwasannya ada pun di kita harus memang nggak banyak yang ada di kita, tapi 1000 pun itu minimal nominalnya itu sudah sangat membantu orang itu setelah kita gitu. Apakah begitu saudara-saudara? Iya, sangat bagus sekali. Jadi ini kan menurut Firman Sarah ini. Jadi yang tokoh Alkitab ini, caranya orang itu menjadi saluran berkat seperti apa? Seperti kisah Daud seperti itu kan? Caranya Daud menjadi saluran berkat buat orang miskin seperti apa? Daud sendiri menjadi saluran berkat bagi orang lain itu dari cara Daud yang mengandalkan Tuhan. Daud sering sekali mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Sama seperti Daud yang mengalahkan Goliat, dia tetap mengandalkan Tuhan dan itu menjadi contoh nyata bagi kita. Sedangkan Daud saja mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Dia juga bisa memberitakan kepada orang-orang yang berada di dekatnya atau yang di sekelilingnya untuk tetap mengandalkan Tuhan. Saya rasa itu saja sudah hal menjadi saluran berkat atau perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana kepada kawan yang lain? Ya, saya setuju. Ya, bagus sekali. Menurut pemahaman Anda, apakah yang harus kita lakukan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah masyarakat seperti itu, selain membantu orang-orang lain yang kesusahan seperti pengemis? Adakah hal lain? Tadi saudara berbicara tentang adakah hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi saluran berkat begitu? Nah, sekarang saya coba berbalik bertanya. Di sini kan kita semua sudah memakai alma mater YKN, ya kan? Terus pertanyaan ini mungkin sudah familiar dan kita pun tahu jawabannya. Seperti kita melayani entah di gereja, disuruh entah penyuluhan, observasi, itu kayaknya sudah saluran berkat sih bagi orang lain, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Kalau di masyarakat kita buat perkumpulan seperti itu kan, PA, kayak kita penyuluhan, kita memberitakan Injil Tuhan. Tentu kita udah menjadi saluran berkat bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mampu untuk datang ke gereja, mungkin karena ada halangan, contohnya kayak tidak ada persembahan atau baju yang kurang pantas. Tapi kan tidak itu yang dilihat Tuhan. Mungkin mereka merasa, gak ada nyawangku, gak ada bajuku. Tapi datangnya kita ke sana, kita sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Dan kita bisa mengajak mereka atau menyentuh hati mereka untuk datang dan mendekat kepada Tuhan. Begitu dari saya. Ya, sungguh sangat bagus. Perbincangan pada hari ini sungguh sangat menarik. Jadi berarti kita harus mengandalkan Allah nih. Kita mengandalkan Allah berarti Allah itu hadir. Seperti apa kira-kira kehadiran Tuhan yang bisa saudara-saudari rasakan
menurut pengalaman saudara-saudari, sehingga itu yang menguatkan iman kita, membuat kita merasa bahwa Allah itu selalu bersama kita. Di saat situasi yang down, pasti kan di setiap kayak seperti kita nih kan, remaja-remaja, pasti ada aja masalah kita kan, dari baik dari segi keuangan, pertemanan, percintaan, kelayakan. Nah dari situlah pasti di saat kita terpuruk, jangan layar, jangan munafik lah kita, apalagi zaman sekarang ini kan, pasti di saat kita terpuruknya kita mencari Tuhan kan, ya kan. Nah tapi kalau kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti ada perpanjangan tangan yang diberikan Tuhan. Karena kita juga pasti merasakan kan, di saat apalagi terutama lagi down lah, entah bapak kita sakit, bapak kita sakit, kalau kita memang sangat-sangat berserah kepada Tuhan, memang ya Tuhan itu ada, baik dalam segi apapun pasti ada yang nanti. Yang gimana menurut kawan-kawan, apa bisa menambahkan? Tapi sedikit ya, itu kan tadi menurut Anda secara umum. Iya. Nah, sedangkan saudari Epita mengatakan, cobalah ceritakan pengalaman pribadi Anda yang mencerminkan bahwasannya pada saat kesulitan dia tetap mengandalkan Tuhan hadir dalam hidup dia. Iya. Pengalaman pribadi itu umum yang Anda berikan. Enggak, menurut saya itu enggak umum, karena itu kan juga menurut kepribadian saya. Mungkin itu menurut pengamatan saudari Lucian juga, dapat ditambahi oleh saudari Doren juga, menurut pengalaman pribadi saudari. Oke, kalau menurut pengalaman pribadi saya, seperti halnya yang saya alami langsung lah, saat bapak saya masuk rumah sakit, itu yang dioperasi, itu kan saya dikabari pas keadaan di kampus. Nah, saya terkejut dong. Di situ saya udah pasrah, nggak tahu mau ngapain lagi. Mau belajar pun nggak mood, mau kuliah pun nggak mood, mau konsentrasi pun dalam perkuliahan itu nggak mood. Mencakapi orang pun saya tidak mood lagi. Tapi dalam situasi itu saya bertekad dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Kayak manapun caranya Tuhan tolong saya. Saya tidak mampu untuk pulang saat ini ke rumah saya gitu kan. Terus saya bertekad dalam hati saya, Tuhan kayak mana ini? Tunjukkan jalanmu Tuhan. Berikan kesehatan kepada orang tua saya. Dan singkat cerita dan puji Tuhan, orang tua saya bisa sembuh sampai sekarang. Itu sih kalau dari saya. Menurut saudara Edison, apakah ada pengalaman hidup saudara Edison yang merasakan bahwa Allah itu hadir? Jika saya tidak mempunyai duit, waktu saya mau berangkat ke Naruto, saya tidak ada mempunyai duit, uang saya pun cuma 1.000, ongkos saya kurang 20.000. Tuhan itu hadir di tengah saya tanpa ada saudara yang mengantar saya. Tuhan menolong saya lah, dan seorang memberikan saya uang 20.000 supaya saya menaruh teman itu menurut saya, dan tanpa saya sadari Tuhan telah hadir di tengah saya. Menurut saudari Yohana, menurut saya di saat saya terpuruk, di mana Tuhan saya kaki gitu, di situ Tuhan menolong saya, menguatkan saya agar bisa kuat untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan yang tahu, mungkin saya mampu untuk menjalani kehidupan ini walaupun tanpa bantuan lagi. Saya juga berdoa untuk kesehatan orang tua saya yang perempuan dan juga keluarga yang lainnya. Sangat bagus pengalaman-pengalaman dari saudara-saudari yang pastinya akan memberkati kita pada hari ini. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu hidup bergantung pada Allah dan menjadi selalu dekat. Kita tahu bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus selalu mengandalkan Allah, kita harus selalu bergantung kepada Allah. Dalam situasi hidup kita, tidak hanya kita harus
bergantung pada Allah pada saat kita bahagia atau pada saat kita mengalami kesulitan sekalipun, kita harus setiap saat mengandalkan pada Allah. Karena cuma Allah yang mampu menolong kita, bahkan di saat tersulit sekalipun Tuhan yang mampu menolong kita. Bukan sesama kita yang mampu menolong kita, tapi Tuhan yang sanggup menolong kita. Seperti saya juga, Tuhan selalu menolong saya. Dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan pasti selalu menolong saya. Bahkan mungkin dalam hal-hal yang mungkin dalam kehidupan ini kan tidak bisa kita selalu mengandalkan manusia. Walaupun keluarga kita sekalipun, kita harus tetap mengandalkan Allah dalam segala situasi dalam hidup. Karena kita tahu bahwa Allah kita hidup, Allah kita itu berdaulat dalam hidup kita, Allah senantiasa hadir. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Allah, dan sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Allah, kita harus bisa menjadi salur berkat bagi orang lain. Bukan hanya melalui hal besar sekalipun, namun hal kecil dapat kita lakukan untuk menjadi salur berkat. Terima kasih untuk narasumber kami, keempat narasumber kami yang sudah membagikan pengalaman pribadinya, yang sudah sharing pada hari ini, yang pastinya akan sangat memberkati dan sangat mendukung dalam topik kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk keempat narasumber kami. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain hari. Mari kita sapa saudara-saudari kita yang kita bilang shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari kelompok 5 Fine People Christian mengucapkan Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.